Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat kehidupan sehingga kita masih dapat menambah amal-amal kebaikan kita, juga memperbaiki dosa-dosa kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah SAW. Semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diberi keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Pada hari ini, saya akan berbicara mengenai inferiority complex. Mungkin ini sebuah istilah yang agak asing ya. Saya juga baru dengar hari ini sebenarnya. Tapi, mungkin hanya sebatas istilahnya aja yang belum familiar di telinga kita. Kalau misalnya kita lihat ke dalam definisinya, sebenarnya inferiority complex ini merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi pada manusia. Jadi sebenarnya apa sih inferiority complex itu? Nah, menurut salah satu website kesehatan yang saya baca, inferiority complex itu adalah sebuah perasaan yang menganggap diri kita itu lebih rendah daripada orang lain. Atau kalau kata website lain, dia mengatakan bahwasannya inferiority complex adalah kondisi di mana seseorang memiliki perasaan tidak mampu dan insecure yang berlebihan. Kalau misalnya kita simpulkan, sebenarnya bisa kita artikan secara singkat bahwasanya inferiority complex ini adalah perasaan rendah diri atau minder, di mana kita merasa inferior, kecil, bahkan lemah daripada orang lain. Pasti pernah merasakannya kan ya? Termasuk saya juga sering mengalami hal ini. Namun, kata seorang profesor, memiliki perasaan inferior itu adalah sebuah sifat alamiah manusia. Namun menurutnya yang terpenting adalah bukan perasaan inferior tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi perasaan tersebut. Sebenarnya kenapa sih inferiority complex itu bisa terjadi? Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan utama kenapa seseorang mengalami inferiority complex. Nah, yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Banyak orang sepakat bahwasannya pengalaman masa lalu itu bisa mempengaruhi diri kita saat ini. Seorang anak yang tumbuh penuh dengan tekanan atau pengaruh buruk seperti tumbuh di lingkungan yang keras, sering dimarahi secara berlebihan, atau sering dibanding-bandingkan, bisa membuat anak tersebut memiliki inferiority complex. Begitu pula halnya pada orang yang sering dibully, sering mendapatkan perilaku buruk yang membuatnya merasa minder dan hal-hal serupa lainnya. Hal inilah yang pada akhirnya memicu banyak orang merasa tidak berdaya, tidak berharga, bahkan tidak bersemangat dalam waktu yang cukup lama. Namun hal ini bukan berarti kita jadi menyalahkan masa lalu ya, bahkan menyalahkan orang-orang yang mungkin berperan dalam masa lalu tersebut. Karena seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita, dan boleh jadi pula kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah, itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah rendahnya tingkat penghargaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Hal ini akhirnya membuat kita terbiasa memiliki harapan yang kecil, takut mengambil resiko, takut menghadapi tantangan, bahkan nggak percaya diri untuk menargetkan banyak hal, seperti mimpi, cita-cita, tujuan, visi, dan goal dalam hidup. Sampai pada akhirnya kita kehilangan banyak kesempatan emas, kemudian kita meremehkan diri sendiri. Merasa inferior atau merasa kecil membuat kita fokus pada kekurangan diri kita. Padahal Allah itu menciptakan manusia dengan adil, dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan Allah itu nggak bakal memberikan kita kekurangan atau kelemahan untuk menjatuhkan diri kita sendiri. Justru dari kekurangan dan kelemahan yang kita punya, Allah memberikan kita banyak kesempatan untuk terus belajar dan bersyukur dalam hidup kita. Oke, itu alasan yang kedua.
Sekarang alasan yang ketiga, yaitu standar sosial yang tidak realistis. Pemilihan lingkungan yang kurang tepat dapat membuat kita terjebak dalam perasaan inferiority complex. Karena pada dasarnya setiap lingkungan pasti memiliki standar sosialnya masing-masing, seperti bagaimana harus bertindak, bagaimana harus berpenampilan, dan sebagainya. Bahkan di era teknologi saat ini, standar sosial itu nggak cuma terdapat dalam sebuah lingkungan. Banyak media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan semacamnya yang secara tidak sadar membuat standar-standar sosial yang nggak realistis tadi. Seperti contohnya, standar cantik yang harus tinggi, kurus, putih, dan lainnya. Kemudian standar orang sukses yang harus punya banyak uang. Terus ada juga standar yang bilang kalau misalnya mau jadi orang sukses itu harus masuk ke perguruan tinggi yang ternama dulu, dan hal-hal semacamnya. Standar-standar seperti inilah yang pada akhirnya dapat menjadi sebuah bom bagi manusia, yang membuat banyak manusia itu terjebak dalam perasaan yang jadinya meremehkan diri sendiri karena standar-standar tersebut. Padahal hal-hal tadi, standar-standar tadi adalah hal-hal yang kurang tepat. Kayak contohnya cantik. Cantik itu kan sebenarnya relatif ya, jadi nggak bisa ditentukan dengan standar-standar tadi. Terus kemudian standar sukses tadi. Untuk menjadi seorang sukses itu nggak adil rasanya kalau misalnya dibatasi dengan berbagai privilege internal seperti tadi. Gitu. Nah, jadi tadi adalah 3 alasan yang ngebuat banyak orang itu mengalami yang namanya inferiority complex atau minder. Tuh. Nah, sekarang saya akan berbicara mengenai bagaimana sih caranya mengatasi yang tadi, yang namanya inferiority complex. Nah, cara yang pertama adalah self-love. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasanya inferiority complex bisa terjadi karena rendahnya penghargaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Atau bisa disebut juga karena rendahnya kemampuan kita untuk mencintai diri kita sendiri. Padahal pada hakikatnya setiap manusia itu butuh yang namanya self-love. Apalagi di era teknologi seperti saat ini, di mana berbagai informasi itu mudah sekali kita dapatkan setiap harinya. Tanpa self-love, kita akan terus merasa rendah diri, gak percaya diri, bahkan menghambat diri kita untuk berkembang. Maka dari itu, belajarlah untuk mencintai diri sendiri, contohnya menerima diri sendiri, kemudian berbuat hal-hal baik yang membuat diri merasa lebih bermakna, dan hal-hal lain semacamnya. Kemudian cara yang kedua adalah tumbuhkan rasa percaya diri. Karena tanpa percaya diri, kita akan terus merasa inferior, merasa kecil, bahkan merasa lemah. Cara menumbuhkan percaya diri dapat dimulai dengan memberikan afirmasi positif pada diri kita sendiri. Seperti contohnya, kita adalah orang yang cantik, berbakat, dan lain sebagainya. Mengarahkan diri untuk fokus pada kelebihan diri sendiri. Sebenarnya afirmasi positif di sini sebenarnya bukan buat sombong, karena sebenarnya yang tadi disebutkan kayak cantik, berbakat, itu kan sebenarnya hal-hal yang relatif ya. Jadi afirmasi positif di sini lebih untuk merubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Karena pada dasarnya setiap perkataan itu kan doa ya. Jadi dengan afirmasi positif, dengan kata-kata positif yang kita berikan pada diri kita sendiri, pada akhirnya secara tidak langsung membuat kita lebih percaya diri, membuat kita lebih percaya bahwasannya kita itu mampu menjalani berbagai tantangan dalam hidup. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga adalah berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri merupakan hal yang paling banyak membuat orang mengalami inferiority complex. Hal yang paling banyak membuat orang merasa minder, membuat orang merasa rendah diri. Sebenarnya, merupakan hal yang wajar ketika manusia berada dalam fase ini. Jadi sebenarnya wajar aja kalau misalnya manusia itu pernah mengalami fase di mana dia sering membandingkan diri dia sendiri dengan orang lain. Tapi, dalam fase ini sebenarnya kita harus segera sadar bahwasannya terlalu banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah hal yang tidak sehat. Tapi sebenarnya dari kebiasaan kita merendahkan diri sendiri ini
kita bisa membuat kebiasaan ini menjadi hal yang positif loh. Tapi di sini kita perlu self control yang kuat, perlu self control yang baik, di mana pada akhirnya kita bisa menjadikan kebiasaan membandingkan diri kita sendiri ini menjadi sebuah proses perbandingan yang menjadi inspirasi atau motivasi kepada diri kita untuk mengubah kita berubah ke arah yang lebih baik. Gitu. Kemudian cara yang selanjutnya, cara yang keempat, berhenti khawatir terhadap penilaian orang lain. Jika misalnya kita fokus pada penilaian orang lain, pada komentar orang lain, maka secara tidak langsung kita akan tumbuh dengan inferiority complex yang terus berkembang dalam diri kita. Kalau misalnya kita fokus sama perkataan orang lain, maka secara nggak langsung rasa minder, rasa rendah diri itu bakal subur dalam diri kita. Setiap proses pengembangan diri kita akan selalu merasa khawatir sama penilaian orang lain. Sehingga pada akhirnya perkembangan kita bisa menjadi lambat atau bahkan bisa terhenti karena kita terlalu takut sama penilaian orang. Maka dari itu, fokuslah pada proses pertumbuhan diri kita sendiri. Jangan dengerin orang lain, karena pikiran, perkataan, dan apapun yang orang lain lakukan, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Seperti perkataan saya pada materi beberapa pekan lalu, fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol. Nah, kemudian cara yang terakhir adalah lakukan sesuatu atau berkarya. Terkadang inferiority complex itu terjadi karena tidak ada hal apapun yang kita lakukan, tidak ada karya yang kita ciptakan. Padahal memiliki sesuatu yang dapat kita lakukan dapat membuat kita merasa lebih bermakna. Dan perlahan-lahan dari berbagai aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan, kita akan sadar di mana kelebihan kita yang mungkin jarang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kita bisa fokus pada kelebihan tersebut dan pada akhirnya inferiority complex pada diri kita akan hilang dengan sendirinya. Pada akhirnya ketika kita fokus pada kelebihan kita, rasa minder, rasa rendah diri itu akan hilang dengan sendirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.